Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kembali lagi di channel Al-Hikmah. Untuk kali ini kita akan mempelajari kitab Alfiyah. Kitab Alfiyah ini adalah kitab yang biasa digunakan oleh santri tingkat lanjut, di mana mereka sudah mempelajari nahwu shorof dasar terlebih dahulu seperti jurumiyah, imrita dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah selesai mempelajari nahwu dasar seperti jurumiyah, imriti, mereka biasanya melanjutkan kajian ilmu nahwu dan sorofnya itu ke kitab Alfiyah. Dalam pembelajaran kitab Alfiyah ini kita akan mempelajari dengan cara mengi'rab perkataannya. Tujuan untuk memudahkan kita memahami setiap bait yang ada di dalam kitab Alfiyah ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bait pertama kitab Alfiyah. Qala Muhammadun huwa banu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. Yang pertama adalah lafaz qala. Qala secara sigot itu adalah fi'il madi dari sulasi mujarrad bab pertama qala yaqulu, yang artinya adalah berkata. Qala fi'lun madin musnadun lil fa'ili mabdun ala fatatin dhahiratin fi akhirih. Kemudian Muhammadun. Muhammadun itu adalah alam manqul. Maksudnya alam manqul isim alam ataupun nama yang memang terbuat ataupun bisa ditasrif. Secara sighat, Muhammadun ini adalah isim maf'ul, mengikuti wazan mufa'alun sulasi mazid bi ziyadati harfin wahid bab kedua. Fa'ala yufa'ilu, hammada yuhammidu. Isim maf'ulnya adalah mufa'alun, Muhammadun. Artinya yang dipuji atau yang terpuji. Akan tetapi di sini bukan itu maksudnya. Muhammadun di sini adalah nama, yaitu Muhammad. Sekarang kenapa Muhammadun ini dirofakkan domahtain, tanda rofaknya? Muhammadun ini dirofakkan karena posisinya sebagai fa'il dari lafaz qala. Berarti yang menjadi fa'il lafaz qala ini adalah Muhammadun. Muhammad berkata. Kemudian huwa ini adalah isim dhamir. Yang dimaksud dengan isim dhamir adalah ismun jamidun mabni. Ini termasuk ke dalam isim mabni. Yang dimaksud dengan mabni apa? Maksudnya mabni itu dia tidak bisa berubah-ubah. Huwa ya tetap aja huwa. Tidak seperti Muhammadun. Kalau Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Tapi kalau huwa ya tetap huwa. Tidak bisa berubah menjadi huwi ataupun menjadi huwu, tidak bisa. Ataupun hawu, tidak bisa. Huwa ya tetap aja huwa. Artinya adalah yaitu. Kemudian Ibnu Malik artinya Ibnu Malik. Kita cek berkata Ibnu artinya adalah anak, Maliki adalah Malik, Mbah Malik ataupun Syekh Malik ya. Berarti Muhammad berkata, Muhammad yaitu anaknya Malik. Apakah betul anaknya Malik? Kita lihat nama asli pengarang kitab Alfiyah ini adalah Syekh Al-Alama Muhammad bin Abdullah bin Malik, yaitu Syekh Al-Alama Muhammad bin Abdullah bin Malik. Ada yang menambahkan Syekh Al-Alama Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Berarti Malik ini adalah kakeknya. Nah lantas kenapa pengarang ataupun musannif kitab Alfiyah ini Muhammad bin Abdullah ini menasabkan atau menisbatkan ke kakeknya? Ini ada dua alasan. Alasan pertama adalah supaya tidak tertukar dengan Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Ya kalau misalnya orang yang pernah belajar Alfiyah mungkin sudah paham, sudah tahu bahwa ini adalah Muhammad ibnu Malik. Tapi kalau misalnya orang yang belum pernah belajar Alfiyah, misalnya ya, ataupun belajar Alfiyah tapi otodidak misalnya, ketika misal menemukan qala Muhammadun huwa ibnu Abdillah, maka dikhawatirkan tertukar dengan Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu alasan pertama. Yang kedua adalah Syekh Malik ini ataupun Mbah Malik gitu ya kita menyebutnya, kakeknya Muhammad pengarang kitab ini, itu pada saat itu terkenal, masyhur.
Nah, tujuan musannif menisbatkan dirinya ke kakeknya adalah harapannya supaya kemasyhuran kakeknya ini bisa tertular ke kitab yang dikarangnya itu Alfiyah, sehingga Alfiyah pun ikut menjadi masyhur karena kemasyhuran kakeknya. Itu alasannya ya. Kemudian kita cek secara i'rabnya, secara nahwu, Ibnu dirofakkan. Kenapa dirofakkan? Karena posisinya sebagai khobar dari huwa. Maliki dikhofadkan, tanda khofadnya itu adalah kasro. Kenapa dikhofadkan? Karena menjadi mudhof ilaih dari Ibnu Malik. Wal jumlatu minal mudhof wal mudhof ilaihi fi mahali rafin khobarul mubtada. Jadi jumlah antara mudhof dan mudhof ilaih Ibnu Malik ini itu kedudukannya sebagai khobar dari mubtada. Huwa mubtada, Ibnu Malik khobar. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar la mahalla laha minal i'rab jumlatun mu'taridatun. Jumlah huwa Ibnu Malik ini, jumlah mubtada khobar ini secara mahal i'rab dia tidak mempunyai mahal i'rab. Kenapa? Karena dia jumlah mu'taridah. Maksudnya mu'taridah itu penjelas. Qala berkata Muhammad, yaitu Ibnu Malik. Jadi dia penjelas dari Muhammad Ibnu Malik. Nah, sekarang kembali lagi ke lafaz qala. Qala itu secara lafzi adalah fi'il madi. Berarti kalau fi'il madi perkataannya ya, ataupun pekerjaan yang memang menggunakan fi'il madi berarti sudah lampau. Berarti harusnya ketika qala ini menggunakan fi'il madi maka perkataannya sudah lampau. Akan tetapi ini justru sebaliknya, bukan lampau, justru di sini perkataannya yang akan datang. Nah, ini disebut sebagai fi'lun madin lafdon wal muradu bihi al mustaqbal. Memang secara lafzinya itu fi'il madi, tetapi yang dimaksudnya itu adalah mustaqbal. Di dalam istilah ilmu balaghah itu biasa disebut isti'arah tasrihah tabaiyah ataupun majaz mursal. Jadi memang lafadznya itu fi'il madi, tapi maksudnya adalah mustaqbal, karena ini nih ucapan daripada pengarang ataupun musannif itu adalah ini. Itu ya. Kemudian Ahmadu ini secara lafzi syigatnya itu adalah fi'il mudhari hamida yahmadu sulasi mujarrad bab keempat alima ya'lamu. Hamida yahmadu artinya apa? Saya memuji. Berarti fa'il dari Ahmadu ini adalah dhamir mustatir wujub taqdiru ana. Berarti fa'il Ahmadu ini adalah ana. Kemudian Rabbi, saya memuji. Siapa yang saya puji? Rabbi, Tuhanku. Berarti Rabbi ini adalah sebagai maf'ul bi dari Ahmadu. Maka mahal i'rab Rabbi ini adalah nasab. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul bi. Akan tetapi wal jumlatu minal mudhafi wal mudhafi ilaihi fi mahali nasbin maf'ulun bihi min Ahmadu wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala harkatil munasibati bil ya'il mutakallimi. Jadi nasabnya Rabbi ini dimuqaddarkan terhadap harokat yang sesuai dengan ya mutakallim, yaitu kasroh. Karena Rabbi ini adalah gabungan dari Rabbun dan ya mutakallim. Kalau tidak ada ya mutakallim berarti dibaca Rabban. Selanjutnya Allah, artinya adalah Allah. Secara i'rab, kenapa Allah ini dinasobkan? Allah dinasobkan karena posisinya yang pertama bisa menjadi badal dari Rabbi, berarti badal dari Rabbi ini. Yang kedua adalah sebagai ataf bayan. Nasob karena ngikutin Rabbi. Rabbi itu nasob tapi secara takdiri. Kemudian khaira maliki. Nah, khaira ini adalah af'al tafdil. Secara lafad ini bentuknya masdar. Khaira yakhiru khairan. Masdar dia bentuknya. Tapi dia ini adalah af'al tafdil. Dibuang hamzahnya. Asalnya itu adalah akhyaru. Kenapa dibuang hamzahnya? Karena takhfifan, meringankan. Kenapa meringankan? Likasrati istimali. Karena ini sering dipakai. Kalau akhyaru ya mungkin agak ribet gitu ya. Tapi kalau khaira itu lebih ringan. Itu alasannya.
Nah, kenapa khaira ini dinasobkan? Ya, khaira dinasobkan karena posisinya sebagai maf'ul bih min amilin mahdhufin wujuban takdirhu amdahu. Ini dinasobkan karena menjadi maf'ul bih, berarti berada di tempat mahal nasob dari amil yang dibuang. Amilnya apa? Amilnya adalah amdahu khaira maliki. Kemudian maliki ini i'rabnya dikhafadkan, tanda khafadnya itu adalah kasrah. Kenapa dikasrahkan? Karena dia menjadi mudhaf ilaih dari khaira. Wal jumlatu minal mudhafi wal mudhafi ilaihi fi mahali nasbin maf'ulun bihi min amilin mahdhufin wujuban taqdiru amdahu khaira maliki. Seperti itu. Jadi jumlah antara khaira dan malik ini berada di posisi mahal nasab sebagai maf'ul bih dari amil yang wajib dibuang, yaitu amdahu. Artinya saya memuji juga. Artinya apa di sini? Khaira maliki, sebaik-baiknya zat yang maha merajai. Seperti itu. Nah, sekarang apa i'rab ahmadu rabbila khaira maliki? Apa i'rab dari fi'il fa'il yang terdapat ahmadu kemudian ma'mul di sini? Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili wa ma ta'allaqa bihi minal ma'mulat. Jumlah dari fi'il fa'il dan ma'mul yang ada di sini fi mahali nasbin maf'ulun bihi min qala. Jadi ini dari ahmadu sampai ke maliki, mahalnya itu adalah mahal nasab karena dia sebagai maf'ul bihi dari qala. Muhammad berkata apa? Muhammad berkata ahmadu rabbila khaira maliki. Kesimpulan dari bait pertama ini adalah bahwa musannif yaitu Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdullah bin Malik memulai perkataannya dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah khaira maliki, sebaik-baiknya zat yang maha merajai. Kemudian kita lanjut ke bait yang kedua, musalliyan. Kita lihat dari segi sorofnya, sigat musalliyan adalah isim fa'il dari shalla yusalli tasliyatan fahuwa musallin. Dipercepat gitu ya, ini agak ada yang dipotong. Musallin, ya-nya dibuang. Akan tetapi ketika dia nasabkan, ya-nya dimunculkan lagi. Kenapa musallian ini dinasabkan? Karena posisinya sebagai hal dari sahibul hal lafaz ahmadu. Artinya apa? Seraya bersolawat. Kemudian ala adalah huruf jar. Huruf jar ini kalau dalam jurumnya ada 9 ditambah 3 huruf qasamnya jadi ada 12. Kalau di dalam alfiyah ada 20. Haka huruf al-jari wa yamin ila hatta khala sya'ada fi an ala muzmun duru bala muqayyun wa ta wal qaf wal ba wala alla wa mata. Nanti di bab hurufil jari. Artinya adalah atas. An-nabi ini sebagai majrur dari ala, makanya i'rabnya itu dikhafadkan. Wa alamatu jarrihi atau wa alamatu khafdihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Kenapa? Karena menjadi majrur dari lafaz ala, artinya atas nabi. Nah, jumlah jar majrur ini ataupun kumpulan dari jar majrur ini muta'alaqnya terhadap musalliyan. Hal. Ya, ini muta'alaqnya dari jar majrur ini. Kemudian al-mustafa secara sighat, al-mustafa itu adalah isim maf'ul dari istafa yastafi istifaan fa huwa mustafin wa dzaka mustafan. Asalnya mustafan tetapi ditambahkan al jadi al-mustafa. Sighatnya isim maf'ul. Ya. Berarti kalau isim maf'ul artinya adalah yang dipilih atau yang terpilih. Kedudukannya sebagai apa? Dari segi i'rab, dari segi nahwunya, kedudukannya al-mustafa ini adalah sebagai na'at dari an-nabi. Berarti i'rab al-mustafa ini adalah khafan. Tetapi kita lihat khafannya ini tidak zahir, tidak muncul secara lafzi, tidak terlihat. Padahal al-mustafa ini adalah na'at dari an-nabi. Nah, maka berarti al-mustafa na'tun min an-nabi wa huwa mahfudun wa alamatu khabdihi kasratun muqaddaratun alal alif mana'a min duriha ta'adzur.
Jadi Al-Mustafa ini dia sebagai naat dari An-Nabiyyi, berarti khofat. An-Nabi ini khofat, maka Al-Mustafa juga khofat. Tapi khofatnya itu adalah khofat takdiri, karena Al-Mustafa ini bentuknya adalah isim maksur. Seperti itu. Ya, kemudian wa alihi, wa ini adalah huruf ataf, ali artinya keluarga sebagai mudhaf, hi-nya itu mudhaf ilaih, hi mabniun ala kasri fi mahali jarrin, ali mudhaf, wal ha mabniun ala kasri fi mahali jarrin, ya. Artinya apa? Dan keluarga Nabi. Sekarang kenapa ali ini dikhafatkan? Ali ini dikhafatkan karena menjadi ma'tuf ke an-nabiyyi. An-nabiyyinya khafat, maka yang ma'tufnya juga khafat, alinya juga khafat. Wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ditakdirkan seperti ini, musalliyan 'alan nabiyyi atau musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa musalliyan 'ala alihi. Kalau ditakdirkan seperti itu, tapi tidak usah ditakdirkan. Jadi intinya ini dikasrohkan karena menjadi ataf ke an-nabiyyi. Amil yang yang menjadikannya khafat ya sama kalau ditakdirkan seperti itu. Ya, huruf jar ini. Kemudian hi domirnya ini kembali ke an-nabi juga. Jadi alihi itu adalah idhofat, hi-nya itu kembali ke an-nabi. Kemudian al-mustakmilina. Al-mustakmilina ini adalah secara sighat isim fa'il, wazannya itu adalah istaf'ala. Ya, isim fa'ilnya mustaf'ilun, istakmala mustakmilun. Ini bentuknya itu adalah jamak mudzakkar salim. Ya, berarti mustakmilun kalau di jamak mudzakkar salim kan menjadi al-mustakmiluna. Artinya apa? Yang menyempurnakan. Akan tetapi di sini al-mustakmilin ini adalah sebagai sifat dari ali. Maka tanda i'rabnya juga bukan wawu. Di sini adalah tanda i'rabnya itu adalah ya. Kita lihat, ali ini adalah khafad. Berarti al-mustakmilin ini i'rabnya itu khafad. Wa alamatu khafdihi al-ya'u al-maksuru ma qablaha wal maftuhu ma ba'daha niyabatan anil kasri. Jadi naat dari ali. Seperti itu cara i'rabnya. Nah, asyarafa ini adalah maf'ul bih dari al-mustakmilina. Artinya apa? Kemuliaan. Dan keluarga Nabi yang menyempurnakan kemuliaan. Asyarafa ini adalah sebagai maf'ul bih dari al-mustakmilina. Loh, kan mustakmilina ini sebagai isim fa'il gitu ya kalau ada pertanyaan. Memang dia mempunyai maf'ul bih? Ya. Isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'ilnya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa isim fa'il itu bisa mempunyai maf'ul bih. Contohnya ya ini. Nanti di depan ada bait kafi alihis mufa'ilin fil amali. Itu baitnya. Makanya i'rabnya juga dinasobkan. Nah, ini adalah alifnya alif lil itlaq. Asyarafa ini bisa dua. Ketika dia shinnya ini bifathi shinnya itu difatahkan, maka berarti menjadi maf'ul bih dari al-mustakmilina. Tapi kalau misalnya asyarafa ini shinnya didomahkan, berarti dibaca asyurafa'u. Nah, maka i'rabnya bukan nasab, i'rabnya menjadi khafad. Kenapa? Karena nanti menjadi naat dari ali. Seperti itu. Berarti wa alihil mustakmilina asyurafa'i. Dia menjadi naat dari ali. Ini sebenarnya isim ghair munsharif. Kalau tidak ada alif lam di sini, ini berarti dibacanya asyurafa'a. Tanda i'rab khafadnya dengan fathah. Tapi karena ada alif lam berarti menjadi kasroh lagi ya. Wajura bil fathati ma la yansharif malam yudhaq aw yaqub ba'da radib. Jadi dia kembali lagi tanda i'rab khafadnya dengan kasroh. Maka kesimpulan dari semuanya ini, musannif mengawali perkataannya itu dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, khairu maliki, sebaik-baiknya zat yang merajai. Kemudian melanjutkan dengan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa yang terpilih,
dan juga ke keluarganya Nabi al-Mustakmilin asyarafa yang menyempurnakan kemuliaan. Itu saja dari saya untuk pembahasan Alfiyah bait 1 dan kedua ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.